Semuanya, selamat kembali di channel semua. Kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang momen gaya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa membantu Anda untuk mempelajari materi fisika yang berkaitan tentang momen gaya. Baik, namun sebelum kita membahas ini, bagi yang belum sempat like, comment, share, subscribe, dimohon untuk dapat melakukannya. Like, subscribe, comment, share. Baik, kita langsung saja masuk pada materi. Sebelum kita masuk pada materi, kita lihat dulu sedikit konsep dari momen gaya itu sendiri. Momen gaya atau sering juga disebut dengan torsi, atau orang lain atau banyak orang sering disebut dengan torka. Secara matematis bahwa momen gaya itu hasil kali antara gaya dan lenggan gaya. Jika gaya dapat atau bisa membuat benda yang diam menjadi bergerak dalam artian gerak translasi, maka momen gaya itu dapat membuat sebuah benda untuk bergerak, berputar atau berotasi terhadap porosnya. Persamaan yang berkaitan tentang momen gaya itu ada dua jenis persamaan. Yang pertama, torsi sama dengan R kali F, atau torsi sama dengan R F sin theta. Di mana torka atau torsi itu sama dengan momen gaya, satuannya Newton R. F itu merupakan gaya yang bekerja atau gaya yang diberikan pada sebuah benda dengan satuan Newton. R itu merupakan simbol dari lenggan gaya atau dengan momen dengan satuan meter. Sementara theta itu sudut yang terbentuk antara garis kerja gaya terhadap lenggan momen gaya atau R. Tentunya kita akan menemukan begitu banyak bentuk persamaan ini yang berbeda. Ada buku atau ada model tertentu yang menggunakan lenggan gaya, simbol dari lenggan gaya itu L. Ada juga menggunakan R. Dengan artian bahwa R atau lenggan gaya itu merupakan jarak dari titik rotasi terhadap titik dengan gaya yang diberikan. Itu simbol dari lenggan gaya. Kemudian dua persamaan ini digunakan untuk keadaan yang berbeda. Untuk torsi sama dengan R kali F itu digunakan ketika gaya yang diberikan itu tegak lurus terhadap lenggan gaya atau lenggan momen. Jadi persamaan ini digunakan ketika gaya yang diberikan atau dikerjakan pada sebuah benda itu tegak lurus terhadap lenggan gaya atau lenggan momen. Sementara untuk torsi sama dengan R F sin theta, persamaan itu digunakan ketika gaya yang diberikan pada sebuah benda itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat atau tidak tegak lurus terhadap lenggan gaya. Jadi penggunaan dua persamaan ini pada keadaan yang berbeda. R sama torsi sama dengan R kali F itu untuk digunakan pada keadaan di mana gaya diberikan tegak lurus terhadap lenggan gaya terhadap R. Sementara torsi sama dengan R F sin theta itu diberikan pada keadaan ketika gaya yang diberikan itu membentuk sudut kurang dari 90 derajat atau tidak tegak lurus terhadap lenggan gaya. Nah, tentunya kita tahu bahwa momen gaya itu merupakan besaran vektor. Kalau kita bicara tentang besaran vektor, berarti besaran itu memiliki nilai dan juga memiliki arah. Untuk kali ini pada pembahasan ini, saya menggunakan
arah, menggunakan arah itu memenuhi arah momen gaya itu memiliki kaidah tangan kanan. Untuk menentukan arah momen gaya, di sini saya gunakan itu jika momen gaya yang dikerjakan pada sebuah benda itu searah dengan arah putaran jarum jam, itu kita gunakan tanda, kita beri tanda positif. Sementara untuk momen gaya yang diberikan pada sebuah benda berlawanan dengan arah putaran jarum jam, itu kita beri tanda negatif. Tentunya ini akan berbeda. Ada modul-modul tertentu, ada buku-buku tertentu yang menyatakan bahwa jika momen gaya yang diberikan pada sebuah benda itu berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, itu diberi tanda positif, dan searah dengan putaran jarum jam itu diberi tanda negatif. Tapi di sini saya menggunakan beda tangan kanan dan juga menentukan arah positif, tanda positif untuk arah putar searah jarum jam, dan tanda negatif jika arah momen gaya yang diberikan itu berlawanan dengan arah putar jarum jam. Itu di awal saya sampaikan memang. Kemudian, apabila pada sebuah benda bekerja lebih dari satu momen gaya, apabila pada sebuah benda itu bekerja lebih dari satu momen gaya, maka persamaan yang kita gunakan itu sigma torsi sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah begitu banyak momen gaya yang bekerja pada sebuah benda. Kita menjumlahkan berapa banyak momen gaya yang bekerja pada benda tersebut. Ini sedikit penjelasan mengenai konsep berkaitan tentang momen gaya. Kita lanjut lihat pada soal yang pertama. Batang homogen AB dipaku di pusat masanya dan diberi sejumlah gaya dengan ketentuan seperti gambar. Kalau soal ini mengatakan bahwa pusat dipaku di pusat masanya, berarti batang ini dipaku pada titik Q. Dipaku di titik Q. Dipaku di titik Q, dan ada beberapa gaya yang bekerja. Gaya F, gaya W, dan besar gaya 0,5 F. Kemudian jika nilai F sama dengan W dan sumbu rotasi di titik R, maka keadaan batang AB akan A. berotasi searah jarum jam, B. berotasi berlawanan arah jarum jam, C. berada dalam keadaan tidak bergerak, D. bergerak ke kanan, E. bergerak ke kiri. Nah, di sini ini soalnya ini misalnya begini. Pertama, keadaan pertama, batang homogen AB ini dipaku di titik pusat masanya. Di pusat masanya berarti di titik Q. Kemudian dipaku lagi di titik R. Berarti ada dua titik pusat rotasi. Ketika dipaku di titik Q, kemudian dititik lagi di titik R, maka keadaan batang AB ini dia berputar atau tidak? Maka, dari sini, di sini saya coba menampilkan besar gaya dan juga dengan gaya yang bekerja yang terlihat pada batang homogen ini. Yang ditanya itu kan arah rotasi. Karena dari pertanyaan ini, jika nilai F sama dengan W dan sumbu rotasi titik R, berarti ada dua titik rotasi. Titik pertama dipaku di titik Q, kemudian sumbu rotasi lagi di titik R. Berarti ada dua titik pusat rotasi. Berarti dengan sederhana kita menjawab bahwa batang homogen AB ini tidak akan berputar. Kenapa? Karena ada dua sumbu rotasi. Contoh misalnya gini, ada sebuah batang, ada sebuah kayu, kita paku di salah satu titik.
Kemudian kita paku lagi di salah satu bagian lagi. Pastinya bahwa benda itu tidak bisa berputar. Kenapa? Karena ada dua titik pusat rotasi. Itu lebih sederhana. Jadi benda ini tidak akan berputar. Nah, jika kalau misalkan soalnya itu tidak dikaitkan dikatakan lagi bahwa sumber rotasi di titik R, maka jelasnya benda ini pasti berputar karena pusat rotasi di titik ini. Tapi di sini dikatakan lain bahwa dan sumber rotasi di titik R, berarti ada dua titik rotasi atau pusat rotasi. Maka secara tidak langsung karena ada dua titik rotasi, sumber rotasinya, maka benda ini tidak akan bergerak. Contohnya seperti sudah Guru katakan, misalkan sebuah kayu kita pakukan pada sebuah dinding atau tembok. Kalau salah satu titik rotasi, berarti pastinya batang ini akan bergerak. Tetapi di sini dikatakan bahwa ditambah lagi satu pusat rotasi di titik R, berarti ada dua titik rotasi. Kita paku lagi pada batang tersebut dengan rotasi jarak tertentu. Sehingga dengan kata lain bahwa batang homogen AB ini tidak berputar, tidak berotasi, berarti berada dalam keadaan tidak bergerak. Kita beralih pada soal yang berikut. Sebuah batang yang sangat banyak, panjangnya 140 cm. Pada batang bekerja 3 gaya masing-masing. F1 sama dengan 20 Newton, F2 sama dengan 10 Newton, dan F3 sama dengan 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya adalah, kalau dikatakan bahwa pusat rotasi batang berotasi pada pusat masanya, berarti titik pusatnya di tengah-tengah, pusat rotasi di tengah-tengah batang ini, berarti di sini terletak di tengah-tengah dari batang ini. Sehingga bagaimana kita menentukan besar momen gaya? Ini diketahui F1-nya 20 Newton, F2 10 Newton, F3 40 Newton. Sekarang L1. L1 itu merupakan lengan gaya, jarak dari titik pusat terhadap gaya yang diberikan. Tadi kan dikatakan bahwa pusat rotasinya itu di titik pusat massa. Maka kita harus tahu dulu berapa panjang tadi. Kebetulan di gambar sini sudah ditentukan jarak dari F2 dan F3 itu 100 meter. Berarti jarak dari F1 ke F2 itu 40 meter karena jarak totalnya itu 140 cm. Nah, di sini L1 itu 0,7 meter. Kenapa sehingga 0,7 meter? Karena jarak dari F1 ke titik pusat rotasi itu 140, itu 70 cm. Karena pusat rotasi tengah-tengah, maka jaraknya itu 70 cm. Setengah dari 140 cm. Berarti jarak dari gaya F1 sampai di titik pusat rotasi itu 70 cm. Karena terletak di tengah-tengah pusat masanya. Di sini saya tulis 0,7 meter karena dikonversi ke meter. 70 cm kita konversi ke meter, dapat itu 0,7 meter. Kemudian L2. L2 itu merupakan lengan gaya 2 atau lengan momen 2. Jarak dari gaya yang diberikan F2 sini sampai pada pusat rotasi. Di sini jarak dari F2 ke F3 itu 100. F2 ke F3 itu 100. Berarti jarak dari F3 ke titik pusat rotasi itu 70 cm. Maka jarak dari
F2 ke pusat rotasi itu adalah 30 cm, karena 30 cm ditambah dengan 70 cm dapatnya 100 cm. Maka L2 atau lengan momen gaya F2 itu 30 cm. Di sini saya tulis 0,3 meter karena 30 cm dikonversi ke meter, maka hasilnya 0,3 meter. Kemudian L3, lengan momen 3 atau lengan momen gaya untuk F3. Ingat bahwa pusat rotasi di tengah-tengah, maka lengan gaya 3 itu nilainya 0,7 meter. Kenapa? Jarak dari F3 ke titik pusat rotasi itu 70 cm, setengah dari 140 cm, 70 cm. Maka 70 cm kalau dikonversi ke meter itu jadinya 0,7 meter. Nah, ditanya berapa besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Di sini torsi P. P itu maksudnya simbol dari pusat massa. Sehingga di sini ingat bahwa seperti yang di awal tadi sudah katakan bahwa apabila pada sebuah benda itu bekerja lebih dari satu momen gaya, maka kita jumlahkan semua momen gaya yang bekerja pada batang tersebut, benda tersebut, dengan memperhatikan arahnya. Maka di sini torsi P sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Torsi 1. Torsi 1 itu hasil kali antara F1 dan L1. Karena gayanya itu ditarik ke atas, maka arah putarnya itu searah dengan arah putar jarum jam. Dia berputar ke kanan karena pusat rotasinya di tengah-tengah. Kemudian torsi 2. Torsi 2 itu dia bergerak ke bawah, atau gaya yang diberikan pada benda ini, gaya 2 ini arahnya ke bawah. Jadi kalau misalkan ditarik ke bawah, maka benda itu akan berputar berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Kenapa? Karena pusat rotasinya berada di sebelah kanan, pusat massa sini. Maka di sini ditambah F2 L2. F2 ini arahnya berputar berlawanan arah putar jarum jam. Kemudian torsi 3 itu F3 dikali F3. Gaya yang diberikan pada batang ini itu arahnya itu searah dengan arah putar jarum jam. Kenapa? Karena ditarik ke bawah dan titik pusat rotasinya itu berada di sebelah kiri. Jadi kalau misalnya sebuah benda pusat rotasi tarik ke bawah, pasti dia akan berputar ke kanan. Sehingga dari persamaan ini bisa diperhatikan bahwa 20 dikali 0,7 ditambah negatif 10. Negatif 10 ini F2 karena dia berputar berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Maka di sini ditaruh negatif 10 dikali 0,3. 0,3 itu jarak dari F2 terhadap titik pusat rotasi. Ditambah dengan 40 dikali 0,7. 40 dikali 0,7. Kenapa ditambah? Karena arah putarannya itu searah dengan arah putar jarum jam. Dengan demikian 20 dikali 0,7 hasilnya 14. Ditambah negatif 10 dikali 0,3 hasilnya itu negatif 3, tambah 40 dikali 0,7 itu hasilnya 28. Dengan demikian 14 ditambah negatif 3 ditambah 28, kita bisa tulis dalam bentuk yang lain. 14 kurang 3 ditambah 28. Hasilnya itu 39 Newton meter. Minta maaf, ini sebenarnya seharusnya meter. M-nya itu huruf kecil ya. Newton meter. Ini nilai momen gaya yang bekerja pada batang tersebut jika pusat massanya terletak atau pusat rotasinya terletak di pusat massa. Pusat massa berarti terletak di tengah-tengah. Kemudian kalau ditanya arah putarnya kemana? Arah putar batang itu searah dengan arah putar jarum. Kenapa? Karena nilai di sini itu positif. Jadi kita bisa katakan kalau nilai positif, maka arah putarnya itu searah dengan arah putar jarum jam. Kita lihat soal yang berikut. Perhatikan gambar berikut ini, ada
tiga gaya yang bekerja pada sebuah batang. Jika batang berputar terhadap porosnya atau terhadap pusat masanya, ya, terhadap porosnya atau terhadap pusat masanya, berarti di tengah-tengah sini. Maka besar momen gaya yang bekerja pada batang adalah ini karena ada tiga gaya yang bekerja atau ada tiga momen gaya yang bekerja pada batang ini, maka kita gunakan persamaan tadi resultan momen gaya, menjumlahkan semua momen gaya yang bekerja pada batang tersebut dengan memperhatikan arah rotasi. Nah, ini penjelasan seperti ini. F1 itu, karena di sini tidak diketahui F1, F2, F3, maka saya beri simbol F1 itu sama dengan 40 Newton, F2 itu sama dengan 100 Newton, dan F3 itu sama dengan 60 Newton. Kemudian, L1 itu 0,5 meter. Kenapa saya sebut di sini 0,5 meter? Nah, kita lihat pada gambar ini. Panjang dari F1 ke F2 atau dari 40 Newton ke 100 itu panjangnya 30 cm. Kemudian dari 100 ke 60 100 Newton ke 60 Newton itu panjangnya 30 cm. Maka panjang total batang ini adalah 100 cm. 100 cm. Kemudian kita ingat bahwa pusat rotasi dari batang ini itu terletak pada porosnya atau terletak pada pusat masanya. Maka untuk L1 atau dengan gaya untuk F1 40 Newton itu 50 cm. Kenapa 50 cm? Karena panjang batang ini 100 meter. Maka setengah dari 100 itu adalah 50 cm. Kenapa? Karena rotasi tertarik tengah-tengah. 50 cm. 50 cm itu kita konversi lagi ke meter, satuan meter, maka dapat itu 0,5 meter. Nah, itu untuk dengan gaya untuk 40 Newton. Kemudian dengan gaya atau dengan momen untuk L2. L2 itu untuk F2 100 Newton. Di sini disebut bahwa 0,2 meter. Saya sebut sebagai panjangnya 0,2 meter. Kenapa sudah 0,2 meter? Ingat kembali lagi bahwa pusat rotasi itu berada pada porosnya atau pada pusat masanya. Maka berarti tengah-tengah sini. Jarak dari 100 Newton ke 60 Newton itu 30 cm. Berarti jarak F2 atau jarak gaya 100 Newton ke pusat masanya itu adalah 20 cm. Kenapa? Karena 20 ditambah 30 itu nilainya itu 50 cm. Karena panjangnya ini 100 meter. Jadi dengan gaya untuk gaya 100 Newton atau dengan momen untuk gaya 100 Newton itu 0,2 meter. Kemudian kita lihat dengan gaya 3, R3 atau bisa juga disebut sebagai R3. R3 itu di sini saya sebut 0,5 meter. Kenapa? Karena jarak karena rotasi di tengah-tengah, maka di sini panjangnya 30 cm. Maka jarak dari F2 100 Newton ke F2 itu kan 20 cm. Maka 20 ditambah 30 cm itu adalah 50 cm. 50 cm kita konversi ke meter, maka dapat nilainya 0,5 meter. Kemudian θ1 itu merupakan sudut yang dibentuk oleh gaya F1 40 Newton, itu 53 derajat. θ2 itu sudut yang dibentuk terhadap batang itu adalah 37 derajat. Itu gaya F2 atau gaya 1. Sementara untuk minta maaf, ini bukan θ1 ya, ini θ3. θ3 untuk gaya 60 Newton itu 30 derajat. Setelah kita sudah tentukan semua nilai-nilainya, maka kita menentukan besar momen gaya terhadap pusat massa atau terhadap poros. Kita gunakan karena ada 3 gaya yang bekerja, maka kita tentunya pasti ada 3 momen gaya yang bekerja. Torsi P sama dengan torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3. Torsi P itu simbol dari pusat massa atau porosnya.
Torsi 1. Torsi 1 hasil kali antara F1 dan sin 53 derajat dikali L1. Di sini positif karena F1 ini ditarik ke atas, berarti arah putarnya itu arah putaran jarum doa atau arah putarnya itu bergerak ke kanan, bergerak ke kanan, berputar ke arah kanan. Sehingga di sini tambah F1 sin 53 derajat dikali L1 ditambah F2 stasiun tengah ini ditarik ke bawah, yang F1 ditarik ke atas, F2 tarik ke bawah. Ini juga positif. Kenapa positif? Karena kalau kita tarik ke bawah pasti benda ini akan berputar ke kanan. Kalau didorong ke atas berarti beda. Berarti kalau ditarik ke bawah maka arah yang diputar itu positif, berputar ke arah putaran yang Kenapa? Pusat rotasinya itu ada di sini, di sebelah kiri. Nah, kalau tarik ke bawah, maka kalau batang ini tarik ke bawah menuju 30 derajat, maka arah putarnya itu ke kanan. Kemudian F3 ditambah negatif F3 sin 30 derajat dikali L3. Ini batang ini ditarik dengan gaya 6 derajat ke atas. Ke atas berarti pastinya karena arah putarnya itu berada di sebelah kiri, maka kalau ditarik ke arah atas, maka arahnya itu berputar berlawan arah dengan arah putar F3. Pastinya negatif F3 sin 30 derajat dikali dengan F3. Maka selanjutnya kita masukkan masing-masing nilai. 40 sin 53 derajat dikali 0,5 ditambah 100 sin 37 derajat dikali 0,2 ditambah negatif 60 sin 30 derajat dikali 0,5. Maka ini hasilnya sin 53 derajat itu 0,8. Maka 40 dikali 0,8 dikali 0,5 ditambah 100 dikali 0,6. 0,6 itu merupakan sin, nilai sin dari 37 derajat. 0,6 dikali 0,2 ditambah negatif 60 dikali 0,5. 0,5 itu nilai dari sin 30 derajat dikali dengan 0,5. Hasilnya itu sama dengan 16 ditambah 12 ditambah negatif 15. Ini kita bisa tulis dalam bentuk yang lain, itu sama dengan 16 ditambah 12 dibagi dengan 15. Hasilnya itu 13 Newton meter. Jawaban yang benar itu adalah opsi. Kita lihat pada soal yang berikut. Sebuah batang yang diabaikan masanya dipengaruhi 3 buah gaya. FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. Artinya bahwa gaya FA sama dengan FC itu sama besar 10 Newton. Dan FB 20 Newton. Seperti gambar. Jika jarak AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. 20 cm. AB itu 20 cm, BC itu jaraknya 20 cm, maka panjang batang ini adalah 40 cm. Maka besar momen gaya terhadap titik C. Terhadap titik C, berarti titik C itu sebagai pusat rotasi. Bagaimana kita menyelesaikannya? Di sini sudah FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton. FB sama dengan 20 Newton. LAC itu maksudnya lengan momen atau lengan gaya dari titik A ke titik C. Kenapa sampai titik C? Karena titik C itu sebagai pusat rotasi. Berarti LAC itu 0,4 meter. Kenapa sih 0,4 meter? Karena jarak dari A ke C itu 40 cm. AB sama dengan BC. AB itu 20 cm, BC itu 20 cm. Maka dijumlahkan 40 cm. Maka jarak dari A ke titik A ke titik C itu atau kita sebut sebagai LAC atau lengan gaya untuk gaya FA itu 0,4 meter karena 40 cm dikonversi ke meter. Dapatnya itu 0,4 meter. Kemudian LBC itu lengan momen untuk gaya FB atau lengan gaya untuk gaya FB. Jarak dari B titik B ke titik C.
BC itu nilainya 20 cm. 20 cm itu kalau kita konversi ke meter nilainya 0,2 meter. Kemudian sudut yang dibentuk oleh gaya FC itu adalah 37 derajat. Yang ditanya itu berapakah besar momen gaya jika titik C sebagai pusat rotasinya. Nah, maka kita menjumlahkan momen gaya A untuk gaya FA dan momen gaya B. Kenapa kita tidak gunakan ditambah torsi C? Karena torsi C itu pastinya nilainya 0. Kenapa? Karena dia tidak punya lengan gaya atau lengan momen. Dia sebagai pusat rotasinya. Jadi dalam penyelesaian ini saya gunakan tidak tambah dengan torsi C karena dia sebagai pusat rotasi. Seperti itu. Sehingga di sini torsi C sama dengan FA dikali LAC ditambah FB dikali LBC. LBC itu jarak dari titik B ke titik C ya. Terus kita masukkan nilainya FA itu nilainya 10 Newton. Sini FA sama FB 10 Newton dikali LAC. LAC itu jarak dari A ke C itu 40 cm. 40 cm. 40 cm kita konversi ke meter dari jaringnya 0,4 meter ditambah negatif 20. Nah, ini kenapa sehingga negatif 20? Karena gaya yang diberikan itu berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Kenapa? Karena pusat rotasinya ada di C, sementara gaya FP itu ditarik ke bawah. Jadi ditarik ke bawah, maka secara tidak langsung arah putarannya itu akan berlawanan arah dengan arah putar jarum jam. Karena pusat rotasinya ada di sebelah kanan dan benda ini ditarik ke bawah. Jadi pastinya berputar ke kiri. Berlawanan. Sementara di A itu kan dia tarik ke atas dan titik pusat rotasinya ada di sebelah kanan. Maka pastinya dia akan berputar begitu. Dia akan berputar searah putar jarum. Nah, sehingga di sini negatif 20 dikali 0,2. Negatif 20 karena gaya yang diberikan itu akan mengakibatkan benda itu berotasi berlawanan arah dengan arah putar jarum. Ya, kita tinggal mengalihkan masing-masing nilainya. 10 dikali 0,4 itu hasilnya 4 ditambah 20 dikali 0,2 itu hasilnya negatif 4 karena negatif 20 dikali 0,2. 4 ditambah negatif 4 kita bisa tulis dalam bentuk yang lain, 4 kurang 4 sama dengan 0 Newton meter. Nilainya itu 0 Newton meter. Dan artinya bahwa benda itu tidak berputar atau tidak bergerak. Seperti itu. Kita lanjut pada soal berikutnya. Oke. Baik. Itu beberapa soal yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan bisa didengar.